Selamat malam Sobat Elit semuanya. Kita sambil nunggu narasumbernya, kita sapa-sapa dulu ya. Malam Kak Alvin. Oke, Pak Alvin dan Pak Winston sudah bergabung ya. Ya, malam Halo, Bu selamat Ika. malam Pak. Apa kabar? Salam kenal. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, baik. Kabar Sibuk baik sih. ya Pak. Persiapan IPO ya. Ya Pak. Kita nunggu narasumber yang kedua ya Pak. Bentar. Ya. Halo. Selamat Halo, malam Pak selamat Winston. Selamat malam, malam. Pak. Salam kenal. Malam Pak Selamat malam. Alvin. Selamat malam Etika. Selamat malam. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Alvin? Salam kenal ya, saya Ika. Baik, baik, aman, sehat semuanya. Alhamdulillah. Oke. Oke, karena ini sudah menunjukkan pukul 7, mungkin kita mulai aja ya Pak untuk live kita kali ini. Boleh? Oke, selamat malam semuanya. Gimana nih kabar-kabar rekan Sobat Elit semuanya? Semoga Selamat dalam malam. keadaan sehat selalu ya. Ya. Ya, puji Tuhan sehat. Malam. Oke, sebelum dimulai pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Sobat Elit semuanya yang telah bergabung atau berkenan di live kita kali ini. Sesuai rencana kita nih, beberapa menit ke depan atau mungkin 1 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang nih atau berdiskusi seputar emiten yang akan listing di bursa tepatnya tanggal 12 Mei 2023 ya Pak. Nah, yaitu PT Sarana Mitra Luas Tbk dengan kode saham SMIL, SMIL ya Pak. Semoga nantinya diskusi kita kali ini bisa bermanfaat nih bagi rekan-rekan semuanya untuk sebagai keputusan rekan-rekan sekalian. Oke, sebelum melanjutkan acara, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu ya Pak. Saya Ika, selaku riset analis di PT RDK Elit Sekuritas. Nah, mungkin beberapa rekan-rekan sekalian belum mengenal PT RDK Elit Sekuritas ini perusahaan apa sih? Nah, PT RDK Elit Sekuritas ini merupakan perusahaan efek yang tentunya sudah memiliki izin perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, perusahaan kami juga telah berdiri sejak tahun 1989. Oke. Pada kesempatan kita kali ini, kita kedatangan 2 narasumber yang tentunya luar biasa sekali ya. Itu Bapak Winston Suhermin selaku Direktur PT SMIL. Selamat malam Pak Winston. Selamat malam, Bu Ika. Ya, mungkin sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak kepada teman-teman semuanya Pak. Ya, saya Winston Suhermin, selaku Direktur PT Sarana Mitra Luas Tbk. Ya, saya sudah menjabat menjadi direktur sekitar 3 tahun ya di perseroan ini. Ya, itu aja sih.
Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang kedua nih, sama-sama narasumber yang begitu luar biasa ya. Ada Bapak Arpin. Nah, Bapak Arpin ini merupakan seorang investment content creator yang terkenal di Instagram. Mungkin di sini juga banyak followersnya Pak Arpin ya. Selamat malam Pak Arpin. Malam, selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Winston, selamat malam Ya, Bu Ika. salam Pak Alvin. Boleh memperkenalkan diri Pak Arpin ke rekan-rekan semuanya? Iya, Tidak ada beberapa rekan-rekan yang belum mengenal. Oke. saya Arvin, investment content creator. Saya juga bergerak aktif ya di pasar modal dan berusaha mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai saham-saham yang ada di bursa kita. Dan mungkin nanti akan ada aspirasi-aspirasi atau pertanyaan-pertanyaan mungkin tertuju ke Pak Winston gitu ya, karena Pak Winston, saya berkesempatan gitu ya untuk berbicara dengan Pak Winston sebagai direksi dari PT Smil ini. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan akan saya berikan setelah nanti pembicara bisa menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke, mungkin menarik sekali ya. Oke, sebelum memulai acara, saya paparkan terlebih dahulu ya Pak, sedikit rangkaian dari acara kita kali ini. Mungkin yang pertama ini pemaparan dari Bapak Winston terkait gambaran dari PT Smil ini, seperti apa sih Pak, bagaimana prospek PT Smil ke depan, mungkin terus dilanjutkan dari pertanyaan dari PT Erdika sendiri yang akan disampaikan oleh saya. Dan juga tambahan-tambahan lainnya yang akan disampaikan oleh Bapak Arvin. Oke nih Sobat Eli semuanya, kita tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya kita menyimak pemaparan dari Bapak Winston selaku Direktur PT Smil. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ika. Ya. Untuk prospek sendiri ya, sebenarnya bisnis penyewaan forklift dan material equipment didominasi oleh pelanggan yang berasal dari industri manufacture, packaging, logistik, and otomotif. Tentunya perkembangan dari bisnis penyewaan forklift ini tidak terlepas dari perkembangan industri dan bisnis para pelanggan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, industri manufacture menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yang menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022. SML meyakini industri manufacture masih akan dapat bertumbuh ke depannya, seiring dengan kemudahan para pelaku industri untuk menanamkan modal di Indonesia. Semakin bertumbuhnya industri di Indonesia, akan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang baru maupun perusahaan existing yang mampu meningkatkan skala menjadi lebih besar, dan tentunya juga akan memerlukan industri penunjang seperti rental forklift ini. Oke, seperti publikasi dari PT Smil ini yang merupakan PT yang sudah berdiri cukup berpengalaman ya Pak, Ya. dari tahun 2006, betul Pak? Betul. Ya. Sudah cukup lama lah kita di bidang, sudah cukup expert juga. Oke, kalau menurut Pak Arvin gimana nih biasanya emiten-emiten yang sudah cukup berpengalaman, biasanya ke depannya gimana nih Pak? Oke, sebenarnya kalau PT Smil ini agak unik ya. Maksudnya penyewaan forklift ini jarang sekali kalau kita lihat di bursa ya. Jadi memang kalau kita bilang secara keuangan, saya sudah sempat baca prospektusnya sekilas gitu ya, bahwa memang berdiri sudah lama sekali gitu ya. Mungkin kalau kita bisa bilang beberapa klien juga cukup besar di PT Smil ini. Jadi saya rasa memang dari PT besar ini pastinya juga memiliki kepercayaan yang luar biasa gitu ya kepada PT Smil. Jadi mungkin seperti itu sih tanggapan saya untuk sementara ini. Baik, menarik sekali ini. Oke, mungkin dilanjutkan dari pertanyaan saya ya Pak. Terkait rencana penggunaan dana nih Pak, sebagian besar kan digunakan untuk menunjang operasionalnya, misalnya seperti pembelian dari unit forklift-nya sendiri ini Pak. Nah, untuk prospek ke depannya bagaimana sih Pak? Apakah Smil ini akan terus menambah kapasitas dan diversifikasi dari unit forklift-nya sendiri Pak? Ya. Bagaimana untuk 1 sampai 5 tahun ke depan Pak? Untuk pembelian forklift sendiri dengan dana IPO akan kita belikan dengan mayoritas lithium battery forklift yang of course akan meningkatkan efisiensi juga ya. Jadi kalau untuk diesel kan biasanya ada pengeluaran solar, pengeluaran maintenance juga kan, spare part yang tinggi. Dengan pembelian
dengan dana ini kita akan membelikan mayoritas electric forklift, lithium battery forklift agar mengurangi kos-kos ini ke depannya. Ini adalah salah satu strategi kita yang kita lakukan ya untuk prospek ke depannya. Kita lihat misalnya di dunia EV misalnya atau di mobil listrik, di motor listrik ke depan, visi kita di forklift listrik juga ke depannya. Itu sih prospek ke depannya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Artin ini, yang mana emiten Smil ini sebagian besar untuk menunjang operasional. Nah, jika kita lihat emiten-emiten sebelumnya nih Pak Artin, jika ke depannya, prospek ke depannya untuk menunjang operasional, biasanya pergerakannya bagaimana nih Pak Artin? Oke, sebenarnya kan dana IPO itu bisa digunakan untuk dua hal ya. Memang untuk pengembangan usaha atau membayar hutang. Biasanya tujuan dari IPO ada dua itu ya. Jadi memang kalau kita bicara secara fundamental sendiri, bahwa memang kalau tujuannya digunakan untuk ekspansi usaha, maka kita expect bahwa dengan terjadi ekspansi usaha, maka akan terjadi peningkatan pendapatan. Jadi dengan begitu, kita harapkan bahwa dengan volume yang meningkat gitu ya, sehingga laba bersihnya bisa meningkat untuk di kemudian hari. Jadi menurut saya sih ini adalah salah satu tujuan yang baik gitu ya dari PT Smil untuk mengembangkan dari sisi tadi ada dijelaskan juga mengenai baterai forklift, lalu untuk beberapa forklift mau ditambah gitu ya. Jadi kita harapkan dengan kapasitas yang berlebih, tentu saja klien yang didapatkan oleh PT Smil juga akan menjadi lebih banyak lagi. Mungkin seperti itu. Betul, jadi intinya ekspansi ini tentunya akan mendorong revenue dan laba bersih dari PT Smil sendiri ya. Oke, betul. mungkin terkait dari pelanggan atau customer yang menunjang penjualan PT Smil ini kan yang saya tahu itu sebagian besar dari industri kertas ya Pak, dan ada beberapa dari industri lainnya seperti industri manufacture, dan juga yang intinya ini PT Smil terkonsentrasi yang saya lihat itu ke Sinarmas Group nih Pak. Nah, apakah PT Smil ini akan berencana mencari pangsa pasar baru nih Pak, supaya PT Smil ini mungkin tidak hanya terkonsentrasi ke grup Sinarmas. Kalau memang ada nih Pak, apa sih rencana yang akan dilakukan oleh PT Smil ini untuk mencari pangsa pasar baru Pak? Ya tentu tim marketing Smil juga terus berupaya untuk menambah customer base agar dapat memperluas pangsa pasar baru ya. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan secara langsung dengan customer baru maupun dengan cara referensi dari customer yang existing. Umumnya pelanggan-pelanggan yang telah menggunakan dan merasa puas terhadap layanan kami akan memberikan rekomendasi kepada rekan bisnisnya yang lain. Selain itu, dengan berhasilnya IPO ini akan diharapkan dapat mampu meningkatkan awareness dari masyarakat yang luas, terutama para pelaku bisnis terhadap perseroan. Nah, itu aja. Mungkin dari tanggapan Bapak Artin sendiri nih Pak, mungkin PT Smil ini ada potensi masuk industri mana sih Pak? Mungkin Pak Artin pernah riset atau browsing bagaimana terkait potensi pasar baru ini? Oke, sebenarnya PT Smil ini kan lebih ke arah, kalau kita baca dari prospektusnya, itu lebih ke banyak ke arah data BPS yang ke arah pergudangan dan manufacturing, kalau saya tidak salah ya. Jadi memang kalau kita bilang rencana penggunaan dana yang sudah dilakukan, itu juga cukup baik ya untuk menunjang itu. Dan kalau kita bilang kan memang secara pertumbuhan ekonomi kita cukup baik ya, kita bilang dibandingkan negara lain, ini kita secara makro sangat baik sekali gitu ya. Jadi memang secara prospek cukup baik ya, dimana kalau terjadi peningkatan manufacturing dan terjadi peningkatan geliat ekonomi, maka sebenarnya forklift juga akan pastinya dibutuhkan gitu ya, dengan volume yang makin menambah dan memang jumlah pabrik yang akan semakin meningkat gitu ya di Indonesia, dan mungkin bisa menggait pasar-pasar yang baru, seperti kan banyak sekali industri yang dari mancanegara yang sudah masuk ke Indonesia gitu ya melalui foreign direct investment, dan memang itu adalah salah satu pangsa pasar dari Smil juga gitu yang bisa digarap oleh PT Smil, dan kita harapkan ya memang PT Smil juga bisa memanfaatkan kesempatan itu sih, begitu. Oke,
terima kasih penjelasannya Pak. Mungkin next question ya Pak. Keunggulan utama dari PT Smil ini Pak, yang mana PT Smil ini tidak bergantung pada supplier atau brand tertentu. Jadi PT Smil ini memiliki variasi unit yang berbeda-beda gitu, bermacam-macam brand. Nah, bagaimana sih PT Smil ini memastikan bahwa unit yang menjadi supplier ini memiliki kualitas peralatan material handling yang baik, Pak? Ya, berdasarkan pengalaman kami yang udah lebih dari 20 tahun, kami paham betul ya keunggulan masing-masing brand untuk kapasitas dan jenis pekerjaan tertentu. Dengan demikian, kami akan memilih forklift yang berdasarkan keunggulan, forklift berdasarkan keunggulan forklift itu sendiri untuk kebutuhan customer kami yang beragam, yang mana akan meningkatkan efisiensi dalam operasional dan dengan berkurangannya kerusakan unit, dan pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perseroan. Itu aja. Oke, ini cukup menarik. Terkait tadi ditinjau mengenai profitabilitas ya Pak. Nah, jika kita lihat nih di tahun 2021 ke tahun 2022 sampai 10 bulan ya Pak, yang tercatat di prospektus, terlihat sedikit penurunan. Nah, mungkin ada strategi dari PT Smil ini yang akan meningkatkan margin laba ke depannya, Pak? Ya, ada beberapa strategi yang konkret ya, yang untuk mengenjot pendapatan atau laba usaha. Di antaranya, yang pertama adalah kita akan mengenjot peningkatan jumlah pelanggan baru dan menjaga pelanggan yang ada melalui berbagai strategi promosi dan marketing. Dan juga kita akan maintain ya kualitas kita, respon yang cepat, dan kepuasan pelanggan juga. Yang kedua, kita akan menambah kapasitas dan memperbarui unit forklift untuk memenuhi permintaan para pelanggan, serta menyediakan unit yang prima. Ya kan, unit yang selalu prima untuk para pelanggan kami. Yang ketiga, itu meningkatkan pelayanan yang cepat dan standar operasi keselamatan kerja untuk menciptakan kegiatan operasional yang efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas operasional pelanggan. Yang terakhir, itu menurut saya yang paling penting ya untuk kedepannya, melakukan diversifikasi, penggunaan lithium battery pada forklift elektrik, dan transisi dari unit diesel forklift untuk menggunakan forklift elektrik dengan lithium battery. Penggunaan lithium battery pada unit elektrik forklift mampu meningkatkan efisiensi dan kepraktisan. Salah satunya dalam hal pengisian baterai serta daya tahan baterai yang lebih lama dibandingkan jenis baterai lead acid yang sebelumnya ya. Nah, mungkin dari Pak. Nah, mungkin beralih ke Pak Arvin terkait laba bersih, utamanya pada profitabilitas, yang mana kita melihat profitabilitas ini ada net profit margin, ada gross profit margin, dan rasio-rasio lainnya. Nah, prediksi atau pandangan dari Bapak Arvin ini bagaimana terkait proyeksi PT Smil ini? Oke. Mungkin saya mau tanya ke Pak Winston ya sebagai direksi oleh Smil ya. Mungkin kalau dari investor-investor pasti selalu bertanya soal key numbers ya Pak ya. Kalau kita bicara soal laporan keuangan pasti bicara soal prospektus, dan yang pasti difokuskan oleh investor pasti ada key numbers Pak. Nah, tahun 2022 kalau kita lihat Pak, full year 31 Desember 2022 pendapatan yang tidak diaudit itu posisinya adalah pendapatan PT Smil itu turun ya dari 301 miliar menjadi 264 miliar. Mungkin bisa dijelaskan nggak Pak Winston, kira-kira pendapatan ini kenapa bisa turun, dan mungkin key drivernya apa, itu satu. Yang kedua, key driver untuk cost dari PT Smil ini sebenarnya yang paling besar apa sih Pak Winston? Mungkin seperti itu Pak Winston. Ya, untuk nomor satu ya, sebenarnya memang ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan untuk para customer, tapi memang belum dapat kami bukukan secara akuntansi. Makanya ada sedikit penurunan pada tahun 2020 itu ya, dibandingkan tahun 2021. Untuk pertanyaan yang kedua, key driver dalam cost ya Pak. Key driver ya, betul. Cost untuk rental sendiri ya,
pembelian unit forklift itu key driver cost kami ya. Mayoritas dari pengeluaran kami kalau bisa dilihat itu dalam capex, yaitu pembelian unit forklift. Oke. Ya, mungkin mungkin sudah dijawab gitu ya oleh Pak Winston tadi mengenai memang ada aturan PSAK gitu ya. Kalau kita bilang memang ada aturan PSAK yang menyebabkan pekerjaan yang sudah dikerjakan itu tidak bisa dibukukan sebagai pendapatan. Nah, jadi mungkin boleh dikasih ini nggak Pak Winston? Mungkin sedikit proyeksi ya Pak Winston. Ini kan kita sudah mengacu pada bulan Mei ya. Kalau kita bilang kan sudah 5 bulan perjalanan bisnis ya di tahun 2023 ini. Mungkin bisa di ini nggak Pak Winston? Mungkin bisa diberikan gambaran nggak Pak Winston? Kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 gitu ya, selama 3 bulan atau 4 bulan terakhir gitu, apakah terjadi pertumbuhan secara pendapatan atau pendapatan yang tadi Pak Winston di tahun 2022 yang tidak bisa diakui, sudah bisa diakui nggak Pak Winston di tahun 2023 ini? Untuk di tahun ini ya, sudah dilakukan, tapi belum dapat dibukukan secara akuntansi beberapa ya. Tapi untuk tahun ini kita usahakan terus. Tapi proyeksikan sekitar, jika sudah masuk, memproyeksikan sekitar 40 hingga 50% kenaikan pada profit margin tahun 2023. Baik, oke. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Ika. Terima kasih. Oke, jadi mungkin yang perlu diikutip oleh rekan-rekan sekalian nih, walaupun PT Smil ini mengalami penurunan laba di tahun 2022 ini, tapi PT Smil ini tetap membukukan laba yang cukup baik ya Pak. Oke, mungkin lanjut lagi nih Pak terkait persaingan usaha nih Pak. Nah, PT Smil ini kan industri dari jasa penyewaan alat berat. Nah, bagaimana sih Pak strategi PT Smil ke depannya dalam menghadapi persaingan usaha ini atau mempertahankan pelanggan-pelanggan dari PT Smil? Ya, saat ini Smil, rada putus-putus, Bu Ika, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Sekarang sudah jelas suara saya Pak? Mohon maaf. Sudah. Nah, mengenai persaingan usaha nih Pak, yang tercatat di prospektus ini persaingan usaha terutama dari para supplier. Nah, bagaimana sih PT Smil ini strategi ke depannya dalam menghadapi persaingan usaha dan mempertahankan para customer-customernya Pak? Strategi utama kami yang harus kami lakukan ya di industri ini ialah kami harus mampu mempertahankan pelanggan yang ada dan menambah customer base agar dapat meraup pangsa pasar yang lebih besar. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan senantiasa menyediakan layanan yang prima kepada customer dan mampu menciptakan operasional yang efisien agar mampu bertahan menghadapi persaingan usaha. Nah, mungkin pandangan dari Bapak Arvin sendiri nih Pak, peers dari PT Smil ini bagaimana nih Pak? Sorry. Persaingan usaha dari industri. Sorry, agak putus-putus gimana Mbak Ika? Sorry. Maaf Pak. Jadi terkait persaingan usaha PT Smil ini Pak, menurut pandangan Bapak Arvin ini bagaimana nih Pak? Posisi PT Smil di antara pesaing-pesaingnya nih Pak? Oke. Kalau kita lihat memang PT Smil ini kan juga saya lihat pelanggannya besar-besar ya. Harusnya pelanggan yang besar-besar ini kan juga punya loyal PT Smil gitu ya. Beberapa perusahaan seperti perusahaan kertas yang under Sinarmas Group itu kan juga cukup besar. Jadi untuk kalau kita bilang kompetitor untuk masuk gitu ya, untuk menggait pasar dari PT Smil ini juga ada barrier juga gitu. Jadi tidak mudah juga karena mereka kan harus mengenal lagi supplier yang baru gitu ya. Jadi mungkin tanggapan saya seperti itu untuk sementara ini. Baik, terima kasih Pak Arvin. Mungkin next question dari saya, PT Smil ini memang berfokus pada penyewaan forklift ya Pak. Nah, apakah rencana ke depan dari PT Smil ini akan diversifikasi kegiatan operasionalnya, misalnya menjual alat forkliftnya sendiri Pak, bukan hanya penyewaannya saja?
Ya, saat ini SMIL masih berfokus dan akan hanya berfokus pada penyewaan forklift karena kami melihat industri di Indonesia yang diprediksi masih akan mengalami pertumbuhan, terutamanya dengan adanya penanaman modal di bidang manufacture, sehingga permintaan rental forklift ke depannya masih akan terjaga dan bahkan akan meningkat. Nah, jadi ada rencana nggak Pak PT Smil ini akan beroperasi dalam penjualan forkliftnya Pak? Mungkin secara Ke long term depannya. iya, karena kita udah bekerja sama dengan beberapa pabrik-pabrik forklift juga, pabrik-pabrik ban juga dari luar yang meminta kita untuk menjual forklift. Walaupun sekarang kita hanya berfokus pada rental forklift ya, cuma mungkin ada rencana secara long term ke depannya, mungkin kita bisa masuk ke industri penjualan forklift juga. Itu opportunity untuk kami juga sebenarnya. Ya. Baik Pak Alvin. Baik Pak Winston, mungkin ada tambahan pertanyaan dari Pak Alvin kepada Pak Winston. Udah cukup ya, mungkin itu aja dulu. Oke. Mungkin kita dilanjutkan ke pertanyaan dari audiens atau rekan-rekan yang telah bergabung ya. Oke. Ini. Oh, cukup banyak ya Pak yang menanyakan pergerakan Smil besok. Mungkin dari tanggapan saya ini mengikuti mekanisme pasar ya Pak, kalau pergerakan Smil nanti besok. Betul Pak. Oh nih Pak, ada pertanyaan dari akun. Sebagai pemegang saham mayoritas, Bapak Winston ini ekspektasi sahamnya ke berapa? Oh, ini masih pergerakan sahamnya ya Pak? Oke, mungkin masih Kalau mekanisme pergerakan saham pasar. saya juga nggak tahu, Bu. Iya, ini mungkin Oke, dari pertanyaan rekan-rekan lainnya ada yang oke, mau bertanya terkait prospek PT oke, Smil atau operasionalnya bagaimana? oke. Mbak Ika, mungkin saya ada pertanyaan sedikit ya. Oh, Mungkin lebih ke arah boleh kinerja. Pak Atin, Boleh boleh. ya? Ya, boleh. Oke, oke. Pak Winston, saya mau tanya, mungkin ini agak sedikit di luar prospektus ya, tapi saya mau tanya mengenai market share-nya SMIL gitu ya, dibandingkan dengan kompetitor. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, mungkin pangsa-pasarnya SMIL itu berapa persen sih dari pemain nasional gitu ya di Indonesia? Jadi mungkin bisa kira-kira berapa persen gitu Pak, untuk pangsa pasar dari SMIL sendiri? Ya, sejujurnya untuk pemain dalam skala kita itu nggak terlalu banyak ya Pak. Mungkin hanya sekitar 1, 2, 3 mungkin ya. Dan di antara 3 itu kita adalah pionir yang nomor 1 ya. Mungkin kalau ditanya market share, kita mungkin sekitar di 30-35% market share di Indonesia untuk penyewaan forklift ya. Oke, oke. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, mungkin sedikit ya, mengenai warannya PT SMIL gitu ya Pak. Kalau kita baca dari prospektus IPO, itu nilai penawaran umum itu sebesar 175 miliar. Kalau kita lihat warannya 5/7 Pak. Jadi kalau kita lihat itu total hasil pelaksanaan waran seri 1 itu sebesar 1,2 triliun. Nah, pertanyaan saya adalah untuk waran sendiri Pak. Dengan waran segitu besar, 1,2 triliun, mungkin bisa dijelaskan nggak Pak, kira-kira untuk dana hasil penggunaan warannya, itu akan digunakan untuk apa gitu Pak? Ya, yang pertama untuk modal kerja ya, modal kerja, dan juga akan mayoritas tetap akan kita gunakan untuk pembelian capex ya, pembelian forklift, ekspansi juga, karena kalau dilihat kembali lagi di laporan keuangan kami, cost tertinggi kami adalah pembelian forklift ya. Jadi bisa dibilang mayoritas dari hasil penggunaan
warrant itu akan kami menggunakan untuk modal kerja, pembelian capex, dan lain-lain. Baik, mungkin bisa saya kembalikan ke Bu Ika. Mungkin ada pertanyaan dari audiens. Iya, untuk Pak Winston ada pertanyaan dari audiens sih Pak. Hampir semua dari perusahaan manufacturer ini memakai forklift. Nah, untuk Smil ini kan berfokus pada penyewaan forklift ini. Nah, apakah dari persaingan usaha yang lain atau perusahaan-perusahaan lain ada pemain dari industri forklift ini sendiri, Pak? Sorry, mungkin bisa diulang ya pertanyaannya. Sorry. Maaf, Pak. Hampir semua perusahaan manufacturer ini tuh berfokus pada forklift nih, Pak. Nah, apakah dari industri forklift ini hanya Smil atau ada pesaing-pesaing dari perusahaan lain, Pak? Oh, pesaing. Sorry, sedikit putus-putus ya tadi. Pesaing ya pasti ada ya, Bu. Setiap industri pasti ada kompetisi ya. Pesaing ada. Tapi tetap kembali pada statement saya tadi, pesaing dalam skala kita itu mungkin hanya 1, 2, atau 3 ya. Dan di antara mereka ya kita yang nomor 1 dan memiliki pangsa pasar terbesar di antara mereka semua. Oke, jadi PT Smil ini memang merupakan emiten terbesar ya Pak dari industri forklift ini sendiri. Oke. Mungkin ke Pak Arvin ini ya Pak. Nah, ini pertanyaan dari Budian. Dari PT Smil ini katanya sudah oversubscribe 140 kali. Yang mana ini merupakan animo pasar yang cukup tinggi ya Pak. Nah, yang perusahaan emiten-emiten sebelumnya ini Pak, yang IPO, dari perusahaan yang oversubscribe yang besar, bagaimana sih Pak pergerakan harga sahamnya menurut Pak Arvin? Oke, kalau kita bicara oversubscribe dan ini ya, kebanyakan memang IPO di Indonesia itu kebanyakan oversubscribe ya, kalau kita lihat ya secara historical. Jadi memang kalau kita bicara oversubscribe dan ada subscribe, memang kalau secara oversubscribe pastinya ada animo pasar yang cukup besar gitu ya terhadap emiten tersebut. Jadi ya memang kita harapkan memang ke depannya ya pastinya semua orang yang beli Smil gitu ya pasti berharapnya besok naik gitu ya. Cuma memang itu kan semua mekanisme pasar ya yang bisa menentukan apakah saham ini lagi naik atau tidak gitu. Jadi memang kembali lagi itu ada mekanisme pasar ya, memang kita nggak bisa pastikan gitu ya 100% bahwa saham ini akan naik dan sebagainya. Tentu saja itu ada mekanisme-mekanisme yang terjadi seperti tadi Pak Winston juga sampaikan gitu ya, bahwa Pak Winston sendiri pun tidak tahu gitu ya apakah harga sahamnya akan naik besok atau seperti apa. Dan memang itu harusnya bukan jadi fokus utama kita. Yang jadi fokus utama kita adalah ketika kita membeli sebuah saham IPO adalah gimana saham IPO ini memang punya prospek ke depannya. Makanya di sini kan kita bahasnya soal prospek dan apa sih yang bisa dikembangkan dari PT Smil setelah IPO ini. Mungkin seperti itu sih tanggapan saya. Betul, Pak. Tapi mungkin dilihat dari historical emiten-emiten yang sudah oversubscribe ini gimana Pak pergerakannya, Pak? Dari pengalaman Pak Arvin sendiri. Oke. Kalau kita bilang dari segi oversubscribe sendiri ya, memang kebanyakan itu biasanya naik. Cuma kita nggak tahu naiknya gimana gitu ya. Dan mungkin bisa saja turun. Jadi memang secara statistik itu memang kebanyakan sih naik. Hanya saja kita kembali lagi, kita harus tahu mekanisme pasarnya. Apakah marketnya lagi mendukung atau tidak. Itu akan semua menjadi pengaruh gitu ya. Apakah memang saham ini memang bisa naik gitu ya secara mekanisme pasar. Tapi kalau kita bicara oversubscribe berarti kita sudah tahu bahwa demand terhadap saham ini cukup besar animonya gitu. Mungkin seperti itu sih tanggapan saya. Oke, terima kasih nih Pak Arvin. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Katanya Smil ini banjir nih Pak warannya. Gimana nih kira-kira pergerakan dari induknya sendiri maupun waran dari sahamnya Pak? Mungkin ke Pak Arvin ya, terkait pergerakan saham ini. Oke, iya, kembali lagi. Saya masih sama gitu ya dengan statement saya di awal bahwa memang tidak ada yang tahu gitu ya pergerakan mekanisme pasar, dan mungkin
mungkin siapapun juga nggak bisa jawab gitu ya, apakah saham ini atau waran ini akan naik dan sebagainya. Tapi prinsipnya adalah biasanya kan waran mengikuti sahamnya gitu ya. Ketika sahamnya naik ya warannya naik gitu. Ya jadi itu sebatas ya mekanisme pasar yang kita bisa lihat gitu nanti ketika market open gitu ya. Dan ketika smell listing ya teman-teman punya hak untuk kira-kira menentukan pilihan gitu ya setelah mendengar live ini dan memang mendengar ibaratnya paparan dari Pak Winston juga kira-kira prospeknya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman bebas untuk ibaratnya menentukan pilihan teman-teman. Mungkin seperti itu. Betul. Jadi balik lagi ya Pak, untuk pergerakan harga saham, harga waran, kita kembalikan lagi kepada mekanisme pasar. Ya, mungkin ini secara valuasi nih Pak Winston. Jika PT Smil ini dibandingkan dengan perusahaan sejenis atau industri sejenis ini, bagaimana sih Pak secara valuasi PT Smil ini? Saya rasa valuasi kami cukup fair ya. Kita jual at a fair price. Kita lihat per kami di 16,67 kalau nggak salah kemarin, dibandingkan dengan per bursa yang di 17 ya. Saya rasa itu valuasi yang cukup fair ya di sebagai penyewaan bisnis sewa forklift ya. Dan secara bisnis juga kita memiliki fundamental yang kuat. Dari tiap tahun kita mencatatkan profit dan bahkan profit margin yang cukup tinggi ya. Jadi menurut saya kita jual at the very fair price. Oke, jadi secara valuasi ini masih di bawah valuasi industrinya ya Pak? Yes, ya. Betul. Kita juga poin ya emiten pertama yang di bidang penyewaan forklift ya di bursa ya. Jadi itu juga plus poin juga ya. Sebagai pionir, Bu. Ya, betul. Nah, ada pertanyaan lagi, mungkin ini terkait harga exercise waran nih. Kepada Pak Arvin mungkin ya, penjelasan dari harga exercise 500 itu maksudnya bagaimana ya Pak? Oke, sebenarnya untuk waran yang tadi harga exercise-nya 500 itu artinya ketika teman-teman punya warannya gitu ya dan mau mengkonversi menjadi saham, maka teman-teman ibaratnya cost-nya itu adalah Rp500. Itu adalah mekanisme waran yang ada di Indonesia. Jadi prinsipnya adalah teman-teman kalau kita lihat kan kalau saham Smil itu punya waran 5/7 gitu ya. Jadi teman-teman dapat ibaratnya punya 5 lembar saham, itu teman-teman dapat 7 waran. Nah, kalau teman-teman mau mengkonversi waran yang menjadi induk sebuah saham, maka teman-teman harus menebus sebesar Rp500 per lembar sahamnya. Mungkin seperti itu, kalau jawaban saya. Ya, betul. Jadi harga exercise ini intinya harga pelaksanaan warannya ya Pak, sebesar 500. Nah. Terus mungkin ada bentar ya Pak. Nah, terkait dengan forklift. Apakah forklift ini masuk kategori aset atau apa nih Pak Winston? Aset forklift masuk ke dalam kategori aset. Tetap ya Pak, forklift ini ya aset tetap ya Pak. Aset tetap. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya ya Pak. Nah, tadi Bapak singgung bahwa PT Smil ini sebagai pionir emiten forklift di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk ini seberapa yakin sih Pak PT Smil ini dalam keberhasilan IPO besok Pak? Ya,
Seperti yang kita ketahui bahwa IPO SMIL telah berlangsung sejak tanggal 8 Mei hingga 10 Mei kemarin ya. Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih pada para investor yang telah berpartisipasi pada IPO SMIL kemarin. Dengan dana yang didapatkan melalui IPO, bagian besar akan digunakan untuk CAPEX ya. Di antaranya pembelian forklift baru, baterai elektrik forklift, dan kendaraan operasional yang diharapkan akan meningkatkan kapasitas dari bisnis rental perseroan, sehingga dapat menggenjot pendapatan di masa yang akan mendatang ya. Itu aja sih, Bu. Oke, baik Pak. Jadi tentunya dari rencana penggunaan dana ini sudah jelas ya Pak peruntukannya kemana dan untuk menunjang IPO. Oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain ini, apakah ada rencana mau menambahkan kerjasama dengan perusahaan lain Pak? Mungkin mengenai merger atau akuisisi Pak? Kerjasama dalam konteks apa ini? Kerjasama penyewaan forklift atau pembelian forklift? Kalau untuk merger sih belum ada ya Bu. Kerjasama mungkin kalau misal pembelian forklift atau lain-lain Pak, apakah ada rencana seperti itu? Ya udah ada beberapa untuk pembelian forklift. Kita kan rutin ya, tiap bulan kita juga ada pembelian forklift dengan brand-brand ya seperti Toyota, Jung Heinrich, macam-macam lah ya. Dan untuk penyewaan forklift juga kita baru saja menjalin kerjasama dengan perusahaan, kalau Ibu tahu, Ricis Nabati itu mulai menggunakan forklift kami. Ada juga di Reckitt Beckitzer yang kita baru mulai bekerja sama dengan Reckitt Beckitzer, yaitu produsen Dettol, Listerine, alat-alat consumer goods lainnya. Ada juga di Mortar Utama, semen mortar, dan masih banyak lainnya sih Bu. Saya sebut satu-satu. Yang pasti tahun ini banyak kerjasama baru dengan customer baru. Oke, cukup menarik juga ya Pak. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak terkait investasi ke PT SMIL. Apakah akan ada rencana investor dari luar yang akan memasukkan dananya kepada PT SMIL ini Pak? Belum ada info. Iya. Ya. Mungkin sudah terjawab ya Bu Umi ini. Nah, mungkin terkait proyeksi dari dividen itu sendiri Pak. Apakah ke depan PT SMIL ini akan aktif memberikan dividen Pak? Ya, sesuai tertera di prospektus ya. Kami akan memberikan dividen sebanyak-banyaknya 40% ya dari per tahunnya ya. Ya, jadi memang PT SMIL ini akan ada rencana pembagian dividen yang tentunya seiring dengan pertumbuhan laba dari PT SMIL ini ya Pak. Yeah. Nah, mungkin dari Pak Arvin sendiri nih Pak terkait kinerja dividen PT SMIL ini, jika emiten sering membagikan dividen, mungkin track record-nya seperti apa Pak emiten ke depannya? Oke, sebenarnya kan sebenarnya sebuah emiten bisa melakukan dua hal ya, membagikan semua laba bersih sebagai dividen dan menghold dividennya mungkin hanya memberikan sebagian gitu ya, seperti yang tadi Pak Winston sampaikan gitu ya, bahwa sebanyak-banyaknya adalah 40% yang dibagikan oleh PT SMIL gitu ya. Berarti kita bisa menyampaikan bahwa memang akan ada capex berarti ya, ibaratnya seperti tadi Pak Winston sampaikan, memang ada di luar dari IPO ini pastinya ada pembelian forklift untuk modal untuk sewain lagi gitu ya. Jadi pastinya tentu saja kita bilang kan kalau sebuah laba bersih kalau tidak dibagikan
di dividen berarti akan meningkatkan sebuah ekuitas ya, dia masuk ke dalam saldo laba. Jadi itu yang kita harus ibaratnya perhatikan gitu ya, saldo labanya ini digunakan untuk apa dan sebagainya, pasti akan dijelaskan di setiap RUPS tahunan. Mungkin seperti itu sih. Oke. Mungkin next question ini masih terkait ekspansi dari PT Smil nih Pak. Nah, apakah PT Smil ini akan ada rencana ekspansi ke lini bisnis yang lainnya mungkin di luar dari penyewaan forklift-nya ataukah penyewaan dari forklift, baterai forklift-nya dan charger ya Pak? Ya, mungkin seperti yang tadi saya sudah bilang, tadi kita sudah ada mulai bekerja sama dengan pabrik-pabrik forklift, pabrik-pabrik ban, pabrik-pabrik baterai, pabrik-pabrik spare part juga, yang mereka actually eager untuk kita menjadi distributor di Indonesia. Jadi menurut saya itu adalah peluang untuk menjadi bukan hanya perusahaan yang menyewakan forklift, tapi juga memberikan solusi-solusi lain terkait di bidang forklift itu sendiri. Jadi mungkin ke depannya kita bisa jual forklift, kita bisa jual spare part-nya, kita bisa jual baterainya juga, kita bisa jual bannya juga. Jadi peluangnya masih banyak lah untuk Smil ini ke depannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin ke Pak Arpin nih Pak. Pak Arpin ini sebagai content creator investasi nih Pak. Nah, apa sih dasar analisis Pak Arpin ini dalam memilih atau membeli saham IPO nih Pak? Apakah Smil ini bisa menjadi pertimbangan Pak Arpin? Oke, kalau kita bilang dari PT Smil tadi kita sampaikan gitu ya bahwa IPO-nya digunakan untuk capex ya. Kalau kita bilang capex untuk pembelian forklift dan sebagainya, lalu kita cerita juga mengenai dividen yang dibagikan sebanyak-banyaknya 40%, dan berarti akan ada peluang bahwa Smil itu akan ada pengembangan bisnis ke depannya gitu ya. Dan kalau kita lihat kemarin kan sempat book building-nya Smil itu di 100 sampai 200 gitu ya. Pada akhirnya ditentukan di Rp100 per lembar saham. Yang itu mencerminkan PI 16 kali dan PBV sekitar 2, sekian kali. Jadi kalau kita bilang secara IPO gitu ya, tadi Pak Winston juga sempat sampaikan bahwa memang secara valuasi sebenarnya tidak terlalu mahal gitu. Kalau kita bilang ya, memang secara valuasi ya cukup fair lah kalau kita bilang ya secara valuasi dibandingkan dengan emiten-emiten yang mungkin sudah IPO duluan gitu ya. Nah, tapi memang keputusan investasi itu kan masing-masing gitu ya. Teman-teman boleh investasi di mana saja. Tapi yang paling penting adalah teman-teman baca prospektusnya baik-baik, dan mungkin kalau dari saya adalah penting untuk tahu gitu ya perusahaan yang kita investasikan itu apa. Dan berhubung saya punya kesempatan gitu ya untuk bicara dengan Pak Winston secara langsung dan menanyakan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin juga ibaratnya mungkin lagi juga invest di Smil dan sebagainya gitu ya, mungkin teman-teman juga sudah terwakili gitu ya, mungkin dari follower saya juga mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai Smil. Jadi dengan begitu kita jadi tahu nih ke depannya Smil itu ibaratnya ekspansinya kemana dan bisnisnya mau gimana ke depannya. Mungkin seperti itu sih. Betul. Baik. Jadi memang dalam menganalisis perusahaan yang mau IPO ini kita harus benar-benar membaca prospektusnya dan menganalisis sesuai kinerja keuangan di prospektus ya Pak. Oke. Betul. Mungkin ada pertanyaan terkait bisnis nih Pak. Bagaimana sih Pak skema leasing dari PT Smil ini dan berapa persen yang recurring? Pada Pak Winston? Skema leasing gimana ya maksudnya Bu ya? Maksudnya skema pembelian forklift gitu ya? Skema ya, recurring ya. Kita itu di 36 bulan. Jadi, maaf Pak, boleh ya, diulang? Ya, skema leasing ya ketika kita beli forklift ya. Kita membeli dengan DP 10% dan kita akan memulaikan leasing selama 36 bulan atau setara dengan 3 tahun. Itu skema leasingnya seperti itu. Oke, mungkin sudah terjawab ya untuk terkait
skema leasing ini. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari rekan-rekan Sobat Elis semuanya. Oke, mungkin karena waktu kita sudah hampir 1 jam ya Pak. Karena keterbatasan waktu ini, mungkin dicukupkan sekian ya Pak untuk diskusi terkait kinerja PT Smil ini dan prospek usahanya bagaimana. Nah, untuk teman-teman sekalian, kita lihat nanti ya, untuk pergerakan PT Smil ini di esok hari, kita lihat mekanisme pasarnya bagaimana. Semoga dengan diskusi kita kali ini bisa menjadi keputusan yang baik bagi rekan-rekan dan Sobat Eli semuanya. Oke. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Winston yang telah berkenan menghadiri acara live kali ini, dan Pak Arpin. Dan Pak Arpin juga, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga kepada Sobat Eli semuanya yang telah bergabung dan bersedia menyimak di live kita dan diskusi kita kali ini. Mungkin cukup sekian ya Pak. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Malam.